Oke, saudara, seperti yang kami dapatkan informasi bahwa pukul 14 waktu Indonesia Barat, berarti kurang dari 1 jam lagi akan ada pelantikan kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Doviri yang akan ada kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan. Kita bahas sedikit, saudara, terkait dengan profil dari Komjen Polisi Ahmad Doviri, di mana memang sebelumnya posisi terakhir ini menjabat sebagai Wakil Kapolri. Dari biodata Komjen Ahmad Doviri, nama lengkap Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Doviri, lahir di Indramayu, Jawa Barat 4 Juni 1967 dengan pendidikan Akademi Kepolisian ataupun Akpol tahun 1989. Kemudian juga menjalani pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK dan Sespim Polri dan Sespimti Polri. Dan pangkat terakhir tadi menjabat sebagai Wakapolri. Dan kita langsung terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa yang saat ini berada di Istana Negara. Selamat siang, Tifal. Tifal? Tifal, selamat siang. Anda bisa mendengar suara saya, Tifal? Iya, terdengar ya. Oke, Tifal, saat ini yang kami lihat ada sejumlah undangan begitu yang hadir ke Istana Negara. Apakah pelantikan kenaikan pangkat jenderal ini jadi dilaksanakan pada pukul 14? Yang kami pahami informasinya kenaikan pangkat kehormatan akan jadi permulaan sebelum rencana untuk melakukan pelantikan terhadap sejumlah nama yang disebut akan mengisi pos-pos menteri di Kabinet Merah Putih. Yang terlihat sampai dengan saat ini dan terkonfirmasi dalam pantauan kami di area pilar Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, baru mantan Wakapolri Ahmad Doviri. Dari Wakapolri Ahmad Doviri, baru itu yang terlihat. Sementara untuk nama lain, kami masih memantau dari area pilar Istana Kepresidenan Jakarta. Tantangannya di sini yang harus saya jelaskan juga, mungkin visual yang tergambar juga lewat visual juru kamera kami, Arif Rahman. Kondisi di sekitar pilar juga diguyur hujan lebat, sehingga ini masih jadi pantauan kami juga melihat situasi cuaca dan nama-nama atau tokoh-tokoh yang berpotensi akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto mengisi pos di Kementerian Kabinet Merah Putih. Yang kami terima informasinya terakhir kali itu, selain ada nama Ahmad Doviri yang kira-kira 20 menit lalu sudah masuk ke dalam area Istana Kepresidenan Jakarta, ada juga nama Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan dari LKPP Sarah Sadika. Sementara untuk nama lain yang tempat digadang-gadang bakal mengisi pos menteri, terutama untuk melengkapi pos 2 kementerian, baik itu Kementerian Koordinator Polisi dan Keamanan atau Kemenko Polka maupun juga Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora, belum terlihat sampai dengan sejauh ini. Ini yang juga bakal kami pantau, terutama dinamika di Istana Kepresidenan. Mengingat yang saya pahami juga sampai dengan sekarang, dari pihak Biro Pers masih meminta kami wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan untuk menunggu sampai ada arahan lebih lanjut menyusul dari agenda yang berlangsung hari ini. Pemahaman kami tadi, kalau merujuk lagi dari pertanyaan Anda, Yan, akan ada pemberian tanda kenaikan pangkat kehormatan terlebih dahulu, baru kemudian akan ada pelantikan pejabat. Apakah masih akan sesuai jadwal atau tidak, ini sifatnya masih dinamis. Cuman, kalau merujuk lagi dari laporan terakhir saya di Kompas Siang tadi, yang menarik adalah pengisian dari pos Menteri Koordinator Polkam dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora. Banyak nama yang beredar yang bakal mengisi pos dari 2 menteri itu. Tapi siapa yang benar-benar definitif, ini yang masih coba kami telusuri lagi lebih lanjut. Setidak-tidaknya yang kami cermati sejauh ini, ada 2 nama yang berpotensi kuat akan mengisi pos Menko Polkam, menggantikan posisi Syafri Samsudin yang sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Menko ad interim, Menko sementara.
Ada nama Jamari Caniago, kemudian ada nama Mahfud MD. Mahfud MD di periode pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sudah menjabat sebagai Menko Polhukam dalam periode nyaris penuh 2019 hingga 2024. Kemudian nama Jamari Caniago, lulusan Akabri tahun 1971 dan terakhir kali menjabat sebagai Kepala Staf Umum Mabes TNI di tahun 2000 hingga tahun 2004. Dua nama ini yang masih berpotensi kuat untuk mengisi pos Menteri Koordinator itu. Sekarang saya coba ajak Anda untuk melihat visual. Ini tampaknya ada kedatangan lagi dari tokoh. Saya coba cermati dulu siapa yang tiba saat ini. Ini visual dari juru kamera kami, Arif Rahman. Apakah ini nama yang disebut-sebut akan menjalani proses pelantikan hari ini atau dari pihak lainnya? Oke, ini visual yang terlihat. Masih butuh konfirmasi lagi. Ini masih berkaitan juga dengan pelantikan atau dari nama lain. Cuman kalau kembali lagi pada penjelasan saya, Menko Polkam berpotensi ada dua nama, sementara untuk Menteri Pemuda dan Olahraga ada potensi 3 nama setidak-tidaknya di publik sampai dengan sekarang. Ada nama Erick Thohir yang sekarang menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Kemudian politisi Partai Golkar, Putri Anita Komarudin. Dan juga Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga saat ini, Taufik Hidayat. Ini sudah lebih dari 1 pekan. 2 pos kementerian ini kosong, mengingat di awal September 2025 sudah sempat diumumkan juga waktu itu oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menpora, kemudian Menko Polkam masuk dari list jabatan yang terdampak reshuffle atau perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun di saat itu baru ada pos Menteri P2MI, kemudian Menteri Koperasi dan Menteri Keuangan yang diganti pejabatnya oleh Presiden Prabowo Subianto dan langsung dilakukan proses pelantikan saat itu di Istana Negara Jakarta. Apakah kemudian hari ini juga akan sama atau akan ada penambahan kementerian lembaga lain? Ini yang bakal kami cermati lagi lebih lanjut ya. Ya, Tifal, yang beredar kabar di istana saat ini, apakah memang agenda hari ini merupakan pelantikan dari 2 posisi menteri kosong atau justru juga ada kabar terkait dengan reshuffle di sejumlah jabatan strategis lainnya, Tifal? Ini masih kabar yang terus beredar dan masih butuh konfirmasi lagi dari otoritas istana. Kebenarannya, validasinya akan sejauh mana prosesnya itu, terutama agenda yang berjalan kemungkinannya untuk hari ini. Ada yang menyebut bahwa agendanya tidak akan menjurus ke banyak posisi atau hanya beberapa menteri saja, beberapa pos menteri saja yang akan dilantik hari ini. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa masih akan terfokus pada Menko Polkam dan Menpora. Ada pula pos kementerian lembaga lain. Ini masih simpang siur, harus diakui bahwa kondisinya memang terbilang cukup dinamis dari dinamika proses reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih ini. Mengingat lagi di tanggal 8 September lalu, dinamikanya juga cukup terasa begitu di kalangan wartawan istana. Beberapa nama baru, kemudian ada 1 pos kementerian yang ternyata langsung dilantik, kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh waktu itu ya. Awalnya Badan Penyelenggara Haji, BP Haji, kemudian berkat dari hasil dari revisi atas Undang-Undang Haji, BP Haji berganti nama menjadi Kementerian Haji dan Umroh, lalu kemudian Presiden melakukan pelantikan terhadap Kepala Badan yang kemudian berubah status menjadi Menteri Haji dan Umroh, begitu juga dengan Wakil Kepala BP Haji menjadi Wakil Menteri, bersamaan dengan penggantian sejumlah nama menteri. Saat itu di awal September 2025, terutama untuk Menteri Keuangan, kemudian Menteri Koperasi, dan juga Menteri P2MI. Apakah hal yang sama juga bakal terjadi? Sejauh pantauan kami, tema besarnya masih pada pelantikan pejabat di lingkungan Kabinet Merah Putih. Masih butuh konfirmasi lagi dan perkembangannya bakal saya laporkan lagi kemudian ya.
Oke, Tifal, yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini adalah pelantikan kenaikan pangkat kehormatan. Tadi ada menyebutkan setidaknya ada dua nama begitu, Komjen Polisi Purnawirawan Ahmad Doviri, kemudian juga ada Letjen TNI Purnawirawan Jamari Caniago. Tadi Anda sempat menyebutkan bahwa Letjen TNI Purnawirawan Jamari Caniago ini masuk dalam bursa begitu kabarnya di posisi Menko Polkam. Lalu bagaimana dengan Komjen Polisi Purnawirawan Ahmad Doviri? Apakah ada kabar dari istana akan menempati posisi strategis di kementerian mana begitu, Tifal? Untuk nama Ahmad Doviri, awalnya kami mendapatkan kabar bahwa akan mengisi pos di kementerian. Tapi terakhir kali yang kami coba konfirmasi laporannya, atau informasi terakhir yang saya terima juga, begitupun dari sesama rekan wartawan di lingkungan istana, potensinya juga Doviri ini akan mengisi pos sebagai staf ahli presiden. Nah, mana yang akan ditempati sebenarnya oleh Ahmad Doviri ini masih butuh tindak lanjut lagi, terutama saya masih mengupayakan untuk mengkonfirmasi kepada pihak istana nama-nama persisnya yang bakal dilantik hari ini seperti apa atau siapa-siapa saja. Karena sekali lagi ini semua nama-nama yang beredar di lingkaran wartawan istana yang masih memantau terus dinamika yang ada di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta di tataran pemerintahan Kabinet Merah Putih, dengan segala evaluasi yang disampaikan. Kalau kita tarik lagi ke belakang, saat Mensesnek menyampaikan ada perombakan atas Kabinet Merah Putih ini, salah satu dasar yang digunakan Presiden dalam perombakan atau penggantian nama menteri, wakil menteri, dan pos-pos lain di tataran Kabinet Merah Putih adalah hasil evaluasi dari kinerja yang dijalankan oleh para pembantu Presiden ini selama 10 bulan lebih. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini berjalan. Tadi yang terakhir kali yang kami lihat, visualnya saya tunjukkan ke hadapan Anda, di konfirmasi itu merupakan Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba. Tadi visual yang saat Anda melihat perempuan yang diarahkan untuk menuju ke dalam Istana Kepresidenan Jakarta. Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital. Masih butuh penjelasan lagi, masih butuh konfirmasi lagi dari pihak istana, apakah nama itu juga ikut menjadi bagian dari proses reshuffle hari ini atau tidak, Yan. Ya, Tifal, Anda menyebutkan bahwa tadi ada Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital yang juga telah tiba di Istana Negara. Lalu hingga siang ini terbaru, detik ini, apakah ada pihak lain begitu yang sudah hadir di istana, Tifal? Yang terlihat secara kasat mata di pilar Istana Kepresidenan baru beberapa nama yang saya sebutkan tadi. Baru Ahmad Doviri, Mira Tayyiba, dan beberapa nama lain. Baru sebatas itu, dan yang visual yang sedang Anda saksikan sekarang adalah keadaan terbaru dari kawasan Istana Kepresidenan. Masih menunggu follow up dari pihak istana, apakah kami nantinya akan diarahkan menuju ke dalam proses karena agendanya sendiri tadi disebutkan yang kami terima jadwalnya pada pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, proses untuk pelantikan pejabat ini akan dilangsungkan. Ini yang masih perlu kami coba dalami lagi, masih perlu dikonfirmasi lagi terutama terhadap otoritas sana soal agenda yang berlangsung hari ini, ya. Ya, Tifal, informasi yang kami dapatkan dan juga seperti yang Anda jelaskan tadi bahwa kemungkinan yang akan dilantik pada hari ini merupakan posisi Menko, Menteri, dan juga Wakil Menteri begitu. Apakah ada posisi lain yang kemungkinan akan dilantik pada hari ini, mengingat tadi juga seperti Anda sebutkan yang tiba saat ini di sana adalah Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital. Apakah ada posisi-posisi lain di pos kementerian begitu yang akan dilantik pada hari ini? Kami sempat mendengar kabar juga bahwa ada kemungkinan pos menteri yang kosong dalam beberapa waktu kebelakang ini juga bakal dilantik, yakni Wakil Menteri Ketenagakerjaan, kemudian ada Wakil Menteri Koperasi juga. Namun yang belakangan juga kami dengar
kabar yang beredar sejauh ini tapi masih butuh konfirmasi lagi dari otoritas di sana, nama-nama wakil menteri itu belum akan jadi prioritas dalam proses pelantikan hari ini. Hari ini disebut baru akan diprioritaskan untuk nama Menteri Koordinator Polkam, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, dan juga untuk nama berikutnya adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Baru sebatas itu. Jadi ini memang dinamika kabar yang beredar terus berubah, sehingga ini yang masih akan kami lihat lagi dari pergerakannya, apakah masih akan sesuai jadwal, sesuai rencana, atau akan ada perubahan lagi terkait dengan rencana untuk pelantikan sejumlah pejabat di tataran Kabinet Merah Putih ini. Ya. Tifal, yang juga kemudian mencuat dan juga beredar informasinya di masyarakat, ini ada dua posisi juga yang belum Anda sebutkan tadi. Mungkin bisa dijelaskan apakah ini juga turut beredar informasinya di istana terkait dengan Wamen Kehutanan dan juga Wamen Komdiji, apakah ini juga turut beredar kabarnya di istana akan ada pelantikan hari ini? Kalau untuk nama Wakil Menteri Kehutanan, lalu juga Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, spesifik untuk agenda pelantikan hari ini, sepemantauan kami belum sampai pada rencana itu. Belum sampai pada rencana untuk dilantik, dan siapa tokoh yang bakal dilantik pun sebetulnya masih sumir. Masih belum bisa dipastikan. Tapi yang jelas, seperti yang saya sampaikan tadi di pertanyaan sebelumnya atau pernyataan sebelumnya, kemungkinannya adalah pelantikan terhadap 3 nama. Menteri Koordinator Polkam, lalu Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Kemungkinannya begitu, tapi ini sifatnya masih akan dinamis, karena sepantauan kami dari pagi hingga siang hari ini, perubahan terus terjadi, rencana-rencana terus berubah. Awalnya kami mendapatkan kabar akan ada 5 pos yang bakal lantik hari ini, tapi ternyata kemudian berubah menjadi 3 pos nama saja, atau 3 nama saja yang bakal dilantik, 3 pos menteri dan juga wakil menteri. Tapi yang setidaknya kami pahami bahwa yang tadi masuk ke dalam, Ahmad Doviri, mantan Wakapolri, diproyeksikan bakal menjadi staf ahli presiden. Oke, baik. Terima kasih Tifal Solesa atas laporan Anda. Nanti kita akan kembali kepada Anda untuk memperbarui informasi dari Istana Negara. Selamat bertugas kembali, Tifal. Dan kita langsung bergabung dengan analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adiwibowo. Pak Kunto, selamat siang. Selamat siang, Mas. Apa kabar? Kabar baik, Pak Kunto. Ini ada 2 pos kementerian yang kosong selama lebih dari 1 pekan. Ada Kemenko Polkam dan juga ada Kemenpora begitu. Dalam 1 pekan ini mungkin kita bisa lihat adanya, paling tidak di Kemenko Polkam ada jabatan ad interim, yaitu Menhan Syafri Samsudin. Namun kalau melihat 1 pekan tanpa adanya menteri, menurut Anda ada konsekuensi atau tidak? Ya, kalau kita lihat kondisi politik di Indonesia, terutama pasca demonstrasi besar-besaran akhir Agustus kemarin, tampaknya tanpa adanya Menko Polkam, apalagi kan sebenarnya ada Pak Syafri sebagai Menteri ad interim ya, relatif suasananya kondusif, terkendali, walaupun pasti ada dinamika politik, tapi kemudian tidak menjadi meledak atau kemudian menjadi gangguan keamanan yang serius gitu. Walaupun memang ada beberapa hal yang menjadi catatan, terutama demonstrasi kemarin menyisakan banyak hal. Salah satunya ada beberapa teman mahasiswa yang masih belum jelas keberadaannya, lalu kemudian ada penangkapan aktivis yang sampai sekarang pun masih belum jelas nih mau dibawa kemana penangkapan ini. Jadi menurut saya mudah-mudahan dengan Menko Polkam yang nanti definitif ya, ke depannya semakin jelas nih, terutama nasib teman-teman yang kemudian mungkin masih di Polda atau masih ditahan oleh polisi, atau bahkan yang sampai sekarang belum jelas kabarnya gimana gitu, Mas. Pak Kunto, kalau kita melihat
posisi dari Menko Polhukam yang masih kosong begitu, dan kemungkinan hari ini kabarnya akan dilantik. Ada nama yang menguat di sini, ada nama Letjen TNI Purnawirawan Jean-Marie Caniago. Anda melihat sosok ini seperti apa? Ya, sebenarnya kan secara publik belum apa ya Mas ya, tidak terlalu mencuat nama Pak Jean-Marie Caniago ini ya. Saya juga hanya terbatas sebatas apa yang saya bisa dapat di internet, sebatas apa yang bisa saya dapat di Wikipedia. Jadi ya sebagai kepala staf TNI, lalu kemudian Pangkostrat. Tapi yang jelas kan Pak Jean-Marie ini adalah salah satu orang dekatnya Pak Prabowo juga, yang menurut saya menjadi penting dalam pemerintahan Pak Prabowo ini. Tampaknya Pak Prabowo ingin kemudian ditemani oleh teman-teman dekatnya, orang-orang yang bisa dia percaya, terutama pada jabatan-jabatan strategis. Nah, masalah kemampuan, masalah kompetensi, saya pikir sebagai Pangkostrat, lalu pernah jadi Pangdam, lalu pernah jadi kepala staf, itu juga sudah mumpuni lah. Mungkin yang perlu diasah dan perlu dibuktikan adalah sebagai Menko Polhukam ya, bagaimana Pak Jean-Marie ini nanti bisa kemudian bisa beradaptasi dengan dinamika politik di Indonesia yang sangat sangat luar biasa. Lalu kemudian tugas dia kan menstabilisasikan dinamika politik ini agar tidak terjadi gejolak-gejolak. Nah, menurut saya tugas ini yang kemudian dipercayakan Pak Prabowo kepada Pak Jean-Marie gitu. Oke Pak Kunto, ini ada dua agenda sebetulnya yang kemungkinan akan dilakukan pada siang hari ini. Dan dua agenda ini dua-duanya melibatkan Letjen TNI Purnawirawan Jean-Marie Caniago. Agenda pertama yaitu pelantikan kenaikan pangkat kehormatan, dan juga agenda kedua juga kemungkinan namanya menguat, ini terkait juga dengan namanya yang masuk ke bursa Menko Polhukam. Ya, menurut Dan saya kalau menurut Anda ini berarti kita melihat ada dua agenda besar ini yang melibatkan satu orang, berarti ada hubungannya, kekuatan dari hubungan antara Presiden dengan Letjen TNI Purnawirawan Jean-Marie Caniago. Anda melihat seperti itu? betul, Mas. Kenaikan pangkat penghormatan ini salah satu fasilitas menurut saya. Cara supaya Pak Jean-Marie Caniago yang tadinya legend supaya bisa merintah-merintahkan gitu kan. Bisa kemudian memerintah Kapolri, Baik, bisa memerintah Pak Panglima. Kunto boleh tahan dulu, kita langsung ke istana, kita melihat kondisi situasi terbaru di sana. Baik, Pak Kunto, bisa dilanjutkan tadi terkait dengan hubungan antara Presiden dengan Letjen TNI Purnawirawan Jean-Marie Caniago, adanya dua agenda besar pada hari ini? Ya, kalau menurut saya ini bukan sekedar kedekatan belaka gitu. Salah satu fasilitas yang disediakan oleh Pak Prabowo kepada Pak Jean-Marie adalah kenaikan pangkat ini. Jadi sebagai jenderal, tidak lagi letnan jenderal, beliau kemudian akan mudah berkoordinasi dengan Kapolri gitu kan, sebagai penanggung jawab keamanan. Lalu juga bisa berkoordinasi dengan mudah dengan Panglima TNI yang juga jenderal gitu. Jadi ini supaya secara kepangkatan baik di militer maupun di polisi Pak Jean-Marie tidak minder gitu nanti Hmm, dengan hmm. Panglima dan Kapolri gitu. Kalau menurut saya itu lebih ke situ. Jadi bukan hanya semata-mata kedekatan, ini adalah bentuk fasilitasi Pak Prabowo sebagai presiden kepada ya calon Menko Polhukam ini sampai nanti kita lihat apakah benar dilantik atau tidak gitu, Mas. Oke, artinya memang bukan hanya sekedar kedekatan, tapi juga ada track record yang memang dipertimbangkan oleh Presiden ya, Pak Kunto. Tapi nanti kita akan bahas lagi. Usai jeda tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Tasty Combo, crispy, tasty. CDL Fish and Chicken Nugget, lezatnya ayam, lembutnya ikan dalam satu gigitan. Iya bang. Terlepas. Udah nggak lepas. Ya tadi.
Ada dua agenda besar yang hari ini akan dilakukan di Istana Negara. Yang pertama ada pelantikan kenaikan pangkat kehormatan yang menurut rencana akan berlangsung pada pukul 2 siang hari ini. Dan kemudian juga ada agenda pelantikan posisi menteri yang kosong begitu, yang juga menurut rencana informasi yang kami dapatkan akan berlangsung pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di Istana Negara. Kami tadi membahasnya bersama analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adiwibowo. Pak Kunto masih bersama kami? Ya, masih, Mas. Pak Kunto, ini apa saja yang perlu diperhatikan oleh Presiden terkait dengan posisi-posisi kosong? Ada dua posisi kosong, yaitu Menko Polhukam dan juga Menpora. Kita tadi berbicara mengenai Menko Polhukam terlebih dahulu. Ada nama Letjen TNI Purnawirawan Jamari Caniago begitu. Latar belakang apa yang perlu diperhatikan oleh Presiden sebelum memastikan posisi ataupun melantik dari posisi Menteri Menko Polhukam? Ya, kalau menurut saya kan jabatan Menko Polhukam adalah jabatan strategis karena dia mengkoordinasi menteri-menteri teknis di bawahnya dan juga polisian untuk masalah politik dan keamanan. Dan kita tahu bahwa di Indonesia problem politik inilah yang kemudian bisa melebar menjadi isu keamanan gitu kan, dan isu keamanan pun bisa kemudian memperparah dinamika politik elit terutama ya yang ada di Indonesia. Nah, saling keterkaitan dua sistem ini atau dua ekosistem ini jadi sangat penting, dan kemampuan Menko Polhukam adalah kemampuan untuk bisa secara dia paham dinamika politik, lalu kemudian dia bisa berselancar di antara kepentingan-kepentingan politik, terutama kekuatan-kekuatan politik besar di Indonesia. Selain partai politik juga ada ormas, juga ada kekuatan politik yang lain, dan di satu sisi juga tetap memperhatikan keamanan. Nah, kalau keamanannya jadi yang utama, maka yang ditakutkan kan muncul kesan otoritarianisme ketika politik disurpres, ditekan untuk keamanan menjadi panglima gitu kan. Nah, ini yang kemudian mungkin harus secara hati-hati dilakukan oleh Menko Polhukam yang baru ini supaya tidak ada kesan bahwa Indonesia kembali ke otoritarianisme, tapi di lain sisi juga menjamin keamanan yang ada di negara kita gitu, Mas. Menjamin keamanan di negara kita. Tadi dibahas juga terkait dengan nama yang mencuat, yakni Letjen TNI Purnawirawan Jamari Caniago. Ada latar belakang pendidikan dan karir militer yang sempat tadi kita bahas begitu ya Pak Kunto. Kemudian salah satu yang juga tidak boleh dilupakan, ini Letjen TNI Purnawirawan Jamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI. Apakah ini menjadi nilai plus bagi Presiden Prabowo menurut Anda untuk menempatkan Jamari Caniago di posisi Menko Polhukam? Ya, kalau menurut saya kan Pak Jamari sendiri kan sudah lama ya Mas di MPR-nya tahun 97-98, sebelum reformasi itu bahkan kan sudah sangat lama sekali beliau ada di politik, tapi kan sebagai Kepala Staf Umum TNI dia juga harus memperhatikan dinamika politik yang ada, dan beliau juga pernah jadi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 96P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 97P tahun 2025 tentang pemberhentian Kepala Komunikasi Kepresidenan, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan, Kepala Staf Kepresidenan, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 152 TPA tahun 2025 tentang pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya serta pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi utama di lingkungan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, memberhentikan dengan hormat masing-masing. 1. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 2. Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 3. Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan. 4. Anto M. Putranto, Kepala Staf Kepresidenan. 5. 3. Mengangkat masing-masing. 1. Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. 2. Muhammad Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan. 3. Ahmad Doviri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. 4. Nani Sudaryati Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. 5. Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. 6. Sarah Sadika sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah, berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Ya, agama Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian,
Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya. Bahwa saya. Akan setia kepada. Akan setia kepada. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya. Demi dharma bakti saya. Kepada bangsa dan negara. Kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dua, Menteri Pemuda dan Olahraga. Tiga, Kepala Staf Kepresidenan. Empat, Penasehat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. Lima, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
kepada pendamping pejabat yang dilantik dimohon untuk mendampingi. Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia diikuti undangan lainnya.